Haleluya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tidak lupa saya mengucapkan selamat sore. Selamat bertemu kembali untuk kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam ibadah pada tengah minggu pada petang hari ini. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Kita percaya saudara, pada saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita mau bangkit berdiri sama-sama. Mari kita angkat pujian kita. Ya Tuhanku, aku mau menyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan ya Tuhanku, aku bernyanyi bagimu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Layak ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka katakan ya Tuhanku, aku bernyanyi bagimu Tuhan. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama kami hidup Tuhan, selama aku hidup. Ya Allahku, haleluya, aku hendak bermazmur bagimu
di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur Tuhan kembali kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang terlalu baik buat kehidupan kami Tuhan. Terlalu banyak Tuhan berkat Tuhan yang Allah sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Yang kami rasakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oleh karena Tuhan biarlah selama kami hidup Tuhan, kami mau senantiasa memuliakan Engkau ya Bapa. Selagi kami masih ada Tuhan, kami selalu bermazmur bagi Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah Allah kami Tuhan. Engkaulah Raja atas kehidupan kami Tuhan. Pada petang ini Bapa, kami bersama jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau ya Tuhan lewat ibadah kami pada saat ini Tuhan. Demikian kami rindu Tuhan berkuasa-Mu boleh hadir tengah-tengah kami. Boleh melayakkan setiap kami jemaat-Mu, melayakkan setiap kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Sehingga ibadah yang kami kerjakan pada petang ini boleh benar-benar berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami Tuhan pada petang ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkaryalah Engkau Tuhan, kami ibadah kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan. Pada saat ini kita menghadap hadirat Tuhan saudara. Mari kita tanggalkan segala beban pikiran kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang gembira. Dengan muka yang wajah berseri-seri. Kita percaya Tuhan pada saat ini senang melihat kita. Amin saudara. Haleluya. Kita pujikan bersama-sama. Datang ke hadirat Tuhan. Cinta datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanyakan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan coba pujian sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Haleluya. Kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Amin. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertakhta di atas pujian. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanyakan beban kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan coba pujian sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Haleluya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertakhta di atas pujian. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanyakan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan coba pujian sambut hadirnya Sang
pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Haleluya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya, dipersilakan duduk. Haleluya, puji Tuhan saudara. Biarlah kita memiliki satu kerinduan di hadapan Tuhan saudara, yaitu untuk kita senantiasa untuk selalu tinggal diam di rumah Tuhan, menikmati bait-Nya, menikmati kasih-Nya, dan menikmati kuasa-Nya. Amin saudara. Haleluya. Mari kita belajar bersama-sama untuk senantiasa menghadap hadirat Tuhan. Mari kita pujikan bersama satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi keinginan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Sekali lagi kita pujikan, haleluya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan
saudara. Biarlah benar-benar menjadi kerinduan kita saudara. Untuk kita senantiasa berada di rumah Tuhan, menikmati bait-Nya, kuasanya, bahkan firman-Nya. Haleluya. Mengenai pujian dari kaum ibu kami persilahkan.
Haleluya, itulah kasih Tuhan kita Yesus Kristus saudara. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Dia tidak rela satupun dalam kehidupan anak-anaknya binasa ataupun tersesat. Dia selalu ada buat kita. Kita jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang. Kita percaya Tuhan Yesus, Dia Allah Immanuel, Dia selalu ada beserta dengan kita. Kita percaya bahwa dalam segala perkara, bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, mari kita menyerahkan segenap kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, pujian saya akhiri sekian di sini. Sebentar kita akan mendengarkan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kembali kami undang Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan bahwa dalam segala perkara Tuhan punya rencana terindah bagi setiap kita, saudara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah saudara, tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang Tuhan punya rencana.
firman Tuhan, kami minta Ibu Ngat menaikkan doa untuk firman Tuhan, waktu memberikan pada hambanya. Kristus, kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini kami berkumpul memuji memuliakan nama Engkau ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami ada itu semua kemurahan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami merasakan begitu besar berkat Engkau di dalam kehidupan kami. Kami merasakan kuasa Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur atas kasih Engkau di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau Allahku yang hidup. Berkati para pelayan-pelayan-Mu, berkati kami yang sudah hadir dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu tertanam di hati kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, semua aku serahkan dalam tangan Engkau. Biarlah tangan Engkau yang bekerja berkuasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat petang bagi kita semua, selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah pertengahan minggu petang hari ini. Tuhan memberkati, kita kembali belajar firman Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan petang hari ini, kesempatan. Kita buka dalam Galatia 6 ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kesempatan berbicara tentang waktu dan peluang. Ya. Kesempatan berbicara tentang waktu dan peluang. Kita mau melihat dulu pandangan orang mengenai kesempatan. Ya. Pandangan yang pertama, atau menurut perspektif orang, bahwa orang yang menunggu kesempatan. Ada orang yang menunggu kesempatan. Orang yang seperti ini beranggapan bahwa kesempatan tidak selalu ada. Munculnya pada saat-saat tertentu. Ini pandangan yang pertama, bahwa orang itu yang menunggu kesempatan. Dan orang ini akan memutuskan bahwa ini merupakan suatu kesempatan kalau benar-benar sudah pasti merupakan kesempatan. Jadi dia menunggu kesempatan dan punya pemikiran bahwa kesempatan itu tidak selalu ada. Munculnya hanya pada saat-saat tertentu. Dan ketika orang ini melihat, oh ini dia kesempatan. Dan ini adalah benar-benar kesempatan yang bisa aku ambil, yang bisa aku pergunakan, yang bisa aku manfaatkan. Pandangan orang yang kedua, bahwa memandang segalanya merupakan kesempatan. Yang pertama tadi menunggu kesempatan, yang kedua memandang bahwa segalanya, segala sesuatu merupakan kesempatan. Ya. Dan orang yang seperti ini beranggapan bahwa segala yang terjadi, segala waktu yang ada, segala peristiwa yang ada adalah merupakan kesempatan. Dan tentunya ini berbicara tentang hal-hal yang baik, ya. Bukan kesempatan untuk mencuri atau melakukan perbuatan jahat, bukan. Dia akan melihat bahwa segala yang terjadi dalam hidupnya, itu kesempatan. Dalam waktu-waktu yang dijalani dia melihat, oh itu kesempatan. Dalam suatu peristiwa, oh itu adalah kesempatan. Dan orang ini akan beranggapan bahwa kesempatan itu selalu ada. Ya, selalu tersedia
kapanpun dan dimanapun. Ya, kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya, selalu punya perspektif pandangan bahwa kesempatan itu ada, selalu ada. Bukan muncul saat-saat tertentu, tetapi selalu ada. Ya. Mempergunakan waktu yang ada sebagai sebuah kesempatan yang indah untuk hal-hal yang baik. Maka dari itu Paulus berkata kepada jemaat Galatia, ya jemaat Galatia ini adalah jemaat yang hampir saja kembali kepada kehidupan daging. Sangat mudah sekali jemaat Galatia terseret dengan pengajaran-pengajaran yang di luar Injil kebenaran. Hampir saja mereka tinggalkan Injil Yesus Kristus di mana Yesus telah dilukiskan secara terang benderang di hadapan jemaat Galatia. Mereka mau kembali kepada kehidupan daging, kehidupan duniawi. Dan oleh karena Roh Kudus melalui pelayanan Paulus, mereka tetap dalam pengajaran yang benar. Maka dari itu, dalam ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Ya, ini merupakan suatu kesimpulan bagaimana Paulus memberitakan kepada jemaat di Galatia untuk mereka selalu berbuat baik, saling membantu dalam hubungan sesama, ya, mengenai perkara-perkara rohani ataupun perkara-perkara dalam kehidupan sehari-hari. Dan Paulus mengatakan selama masih ada kesempatan. Ya. Berarti dari ayat ini kita mengerti bahwa kesempatan itu bisa berakhir, bisa selesai dan tidak ada lagi. Selama masih ada kesempatan, berarti ini menganut pandangan yang kedua, bahwa selama masih dikatakan ada kesempatan, berarti berbicara masih ada waktu, masih ada peluang, itulah kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Kalau dalam terjemahan bahasa asli, kesempatan dalam ayat ini dipergunakan kata kairos. Berbicara tentang waktu Tuhan. Ya, waktu dalam Alkitab itu ada dua, yaitu kairos dan kronos. Dari kata kronos ini lahirlah kata kronologi. Ya. Terjadilah kronologi, urutan-urutan peristiwa. Saudara lahir, bayi dari umur 0 sampai sekarang umur berapa, itu kronologi. Manusia dari lahir sampai dia nanti mati itu disebut kronos, kronologi. Kita beribadah ini pun kita menganut dua waktu. Waktu Tuhan, di mana kita menyediakan waktu untuk Tuhan, memberikan waktu untuk Tuhan, dan Tuhan juga memberikan waktu untuk kita sebagai sebuah kesempatan yang indah. Dan kita juga melakukan waktu secara kronos, kronologi. Kita beribadah, ada pembukaan, ada doa, ada kur, sampai nanti ibadah penutup. Nah, dan kesempatan ini adalah kairos, waktu Tuhan. Artinya kesempatan yang bukan berdasarkan waktu atau penentuan manusia, melainkan waktunya Allah. Allah tidak dibatasi oleh waktu, dan Allah tidak memiliki waktu. Mengapa saya katakan Allah tidak memiliki waktu? Karena Dia kekal adanya. Tetapi Dia menciptakan waktu.
untuk manusia. Kalau Allah dalam dirinya ada waktu sama seperti kita, maka dia bukan Allah yang kekal. Karena terbatas. Nah, apa maksudnya waktu Tuhan? Dan ini menyangkut saudara, ketika kita melakukan kesempatan berdasarkan kairosnya waktu Tuhan, berarti ini kita sedang menikmati kesempatan yang bisa membawa kita kepada kekekalan. Karena dia kekal. Dia menciptakan waktu dan dia berkuasa atas waktu. Namun dia tidak dibatasi oleh waktu. Dia tidak terpengaruh oleh waktu. Jadi selama masih ada waktunya Tuhan yang diberikan bagi kita, itu kesempatan bagi saya dan saudara untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bisa membawa kepada kekekalan. Ya. Artinya inilah kesempatan itu. Maka firman Tuhan katakan dalam surat Ibrani, pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, jika hari ini, kamu mendengarkan suaranya, jika hari ini. Jadi selama masih dikatakan hari ini, itulah Tuhan bekerja dalam kita dan melalui kita. Inilah kesempatan itu, dan setiap waktu yang Allah berikan adalah kesempatan. Allah berikan waktu untuk kita untuk melihat bagaimana kesempatan yang luar biasa yang patut kita manfaatkan, yang patut kita gunakan. Maka dari itu Paulus menasihatkan kepada jemaat Galatia maupun jemaat kita, maupun kita semua, bahwa kesempatan ini harus dan wajib dilaksanakan tanpa bantahan. Tidak menunda-nunda, harus dengan segera. Dan apa? Berdasarkan konteks dari Galatia 6 ayat 10, waktu Tuhan, kesempatan Tuhan yang harus kita kerjakan, berbuat baik. Berbuat baik. Sekali lagi saya mengingatkan, kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan kekekalan, bukannya. Tapi karena kekekalan itu sudah ada dalam diri kita, maka kita diperlengkapi untuk perbuatan baik. Kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan surga. Bukan untuk menebus segala kesalahan, pelanggaran dosa kita atau menutupi. Tetapi karena kita sudah diampuni pelanggaran kita, dosa kita ditutupi oleh kasih-Nya, surga telah menjadi bagian kita selama kita hidup di muka bumi, maka kita melakukan perbuatan baik. Perbedaan yang kontras pengajaran kita sebagai orang Kristen dengan agama yang lain. Kalau agama yang lain menekankan perbuatan baik untuk kehidupan kekal. Tapi karena kita sudah memiliki kehidupan kekal, maka keluarlah perbuatan baik. Ya, doing good, melakukan apa yang baik. Baik dalam fisik, jasmani, maupun moral, akhlak. Jasmani kita pun juga harus menunjukkan perbuatan-perbuatan baik. Yesus katakan, hendaklah perbuatan baikmu diketahui semua orang dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dalam tulisan rasul-rasul pun juga mengatakan, biarlah perbuatan baikmu juga diketahui semua orang sebab Tuhan sudah dekat.
Jadi penting kita melakukan perbuatan baik. Baik dalam bentuk fisik, jasmani, kita lakukan perbuatan yang baik. Jasmaniah kita. Ya. Jangan kita sama dengan orang-orang dunia. Orang dunia merokok, kita merokok. Orang dunia berjudi, kita berjudi. Orang dunia pakai baju ketat, kita pakai baju ketat. Ada seorang pendeta ditanyai, Pak Pendeta, boleh saya ke gereja pakai baju ketat? Oh tidak boleh. Bagaimana mungkin Pak Pendeta tidak boleh pakai baju ketat? Kan Tuhan melihat hati. Iya Tuhan melihat hati, tapi aku pendeta melihatmu. Kacau ini pikirannya. Kalau hatinya baik, hatinya benar, pakaiannya pasti baik, pasti benar. Setuju enggak saudara? Tuhan melihat hati, benar. Makanya kalau pakaiannya enggak baik, ya Tuhan melihat hati-hatinya ya pasti enggak baik. Karena apa yang terpancar dalam kehidupan ini Amsal katakan dari hati. Kalau hatinya baik, aku enggak mau pakai baju-baju yang ketat, baju-baju yang minim, baju-baju yang seksi. Karena hatinya baik, aku pakai baju yang pada umumnya dinilai orang dalam bentuk sebuah kesopanan. Ya, seperti itu saudara. Fisik kita juga harus baik, melakukan yang baik. Ya. Orang pun menilai kita apakah baik atau benar juga dari fisik yang kita keluarkan, saudara. Dari perkataan kita kan fisik. Dari perbuatan kita kan juga fisik yang nyata. Juga moral, akhlak. Ya. Menyangkut jiwa, menyangkut pikiran, menyangkut perasaan kehendak. Dilakukan dalam segala keadaan hal tindakan dengan tujuan untuk menghasilkan kesenangan, kebaikan, dan kebanggaan. Itu arti dari berbuat baik. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Baik secara fisik maupun moral, untuk menghasilkan kesenangan, kebaikan, dan kebanggaan. Ya. Orang tua pasti senang kalau melihat anak-anaknya berkelakuan baik. Ya. Itu yang pertama, berbuat baik. Kesempatan yang harus kita pergunakan dengan waktu yang Allah berikan adalah berbuat baik. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Banyak hamba Tuhan saya melihat dalam media sosial berkata, apa gunanya kamu menjadi garam di tengah lautan? Tidak ada guna. Apa gunanya kamu menjadi terang di tengah terang? Tidak ada guna. Kalau saya melihat itu suatu perkataan yang salah. Paulus menekankan engkau menjadi garam dulu di tengah-tengah kawan-kawan seiman. Engkau jadi terang pun juga di tengah-tengah kawan kita seiman dulu. Kita berbuat baik kepada semua orang. Paulus menekankan terutama didahulukan kawan-kawan kita seiman. Maka dari itu jadilah garam, baik yang sudah ada garamnya. Jadilah terang, baik yang sudah ada terangnya atau belum. Karena kita ada dalam komunitas orang percaya, maka kita pun juga harus menjadi garam dalam komunitas orang percaya. Kita harus menjadi terang juga dalam komunitas orang percaya. Kita juga bisa menjadi garam dalam komunitas orang yang belum percaya.
Kita bisa menjadi terang juga dalam komunitas yang belum percaya atau masih dalam kegelapan. Tetapi kita harus melihat dulu dalam lingkup orang-orang percaya. Ya, dalam lingkup orang-orang percaya terlebih dahulu. Kalau guru sekolah Alkitab mengajarkan kamu menjadi hamba Tuhan, itu jemaat melihat dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu. Yang dicari bukan yang benar tapi yang salah. Tapi kamu harus tetap menunjukkan integritas, menunjukkan karakter dan karisma sebagai hamba Tuhan. Ya, saya percaya jemaat mengawasi saya pun dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mengawasi istri saya pun dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana model berpakaiannya, bagaimana. Bukan hanya saya dan istri sebagai hamba Tuhan, jemaat pun juga sama melihat. Pakaiannya kurang paham. Pakaiannya kok ngono sih? Wis rok ngapret kok digawe ya. Loh, bukankah itu kita nggak menjadi garam saudara di tengah-tengah orang percaya? Yang pria berpakaian yang rapi juga yang baik, yang sopan. Bukan hanya wanita, semua. Dalam beribadah pun kita juga pakai baju-baju yang baik, diajar pakai baju-baju yang baik. Karena culture kita, budaya kita, seperti ini kita ada di lingkungan desa. Ya. Kalau yang sudah saya ceritakan, ada yang pergi ke gereja pakai daster dulu, karena mereka ada dalam keadaan tertekan. Sehingga beribadah pun pergi ke gereja pakai daster, nanti di gereja ganti baju. Karena dalam tertekan, nggak ada kebebasan. Nah, kita yang bebas pun tetap rapi dan sopan. Bukankah itu slogan-slogan dan logo-logo di sekolah seperti itu? Bebas tapi rapi dan sopan. Itu berbuat baik. Ya. Jadi garam, baik yang sudah ada garamnya jadi terang maupun yang di dalam terang, dan juga yang belum ada garam, belum ada terangnya, saudara. Paulus menekankan kalau engkau berbuat baik, lakukan dulu kepada saudara-saudara seiman. Ada banyak saudara-saudara seiman kita yang memerlukan dukungan kita, memerlukan perbuatan baik kita. Memerlukan mungkin korban-korban kita. Memerlukan mungkin bahan-bahan kebutuhan dari kita untuk saling mensupport. Jangan sampai terdengar suara bahwa orang lain di luar Kristen yang justru memperhatikan kita. Memperhatikanku. Tapi sama anak Tuhan, gontok-gontokan. Terjadi perselisihan, permusuhan. Ya. Sama seperti jemaat di Korintus, saudara. Terpecah-pecah karena mengkultus individukan pemimpin rohani. Akhirnya ribut. Ya. Mari kita tunjukkan perbuatan baik kita kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, kesempatan apa yang harus kita lakukan untuk kita beroleh selamat? Mari kita buka dalam 2 Petrus 3 ayat 15. 2 Petrus 3 ayat yang ke-15. 2 Petrus 3 ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat.
Kita melihat Tuhan hari-hari ini begitu sabar dengan manusia. Kalau pada zaman dahulu ketika manusia berbuat dosa, Tuhan memang langsung menegur. Langsung menghakimi, langsung menghukum. Tapi di zaman kasih karunia ini kesempatan emas buat kita bahwa untuk melihat kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Loh, bukankah aku sudah diselamatkan? Iya, kita sudah diselamatkan. Tapi ada banyak di antara saya dan saudara, di antara kita yang tidak mempedulikan keselamatan. Tidak memperhatikan keselamatan. Karena menganggap Tuhan sabar kok. Tapi bagi kita yang mengerti bahwa kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan emas untuk kita terus beroleh selamat. Keselamatan kita belum sempurna, 1 Petrus katakan. Keselamatan kita belum sempurna, karena kita masih di dunia ini. Tetapi kita sedang dibawa menuju kepada kesempurnaan. Sampai kita nanti bertemu muka dengan Yesus Kristus. Mari kita manfaatkan ya, kesabaran Tuhan sebagai kesempatan untuk kita menikmati kasih-Nya, untuk kita semakin menjalin hubungan yang erat, hubungan yang indah, hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukan sebagai suatu kenyamanan untuk kita berleha-leha, tapi kenyamanan untuk semakin kita memanfaatkan kesempatan emas mencari Tuhan. Saudara. Sedikit kesaksian, waktu saya selesai kelas 2, kemudian saya praktek ditempatkan di Bojonegoro ya. Om Daniel itu kakaknya Ibu Gembala. Om Daniel pesan kepada saya sebelum selesai penamatan, pokoknya kan sudah diumumkan ditempatkan praktek, terus beberapa minggu lagi penamatan. Selalu setiap hari Om Daniel berkata, di sana kamu berdoa ya, di sana kamu berdoa. Di sana kamu berdoa. Oh ya Om, ya Om. Saya belum mengerti, tetapi ketika saya praktek di sana, saya melihat memang prakteknya ini luar biasa, saudara. Seperti di sorga. Pekerjaan sudah dibagi-bagi, ya, nyapu bagian mana, ngepel bagian mana, setiap minggu bergeser. Jadi kalau sudah bagian, misalnya bagian saya hanya cuci mobil, ya bagian saya cuci mobil, setelah itu wes nganggur. Dari situ saya ingat, di sana kamu berdoa. Oh iya, ini maksudnya. Jadi setelah pekerjaan selesai, ya paling banter itu setengah jam atau 1 jam kami bekerja dengan bagian masing-masing. Selesai itu, gak ngapa-ngapain saudara. Yang tugas jaga pastori ya jaga pastori, yang jaga gereja jaga gereja. Yang pengerja perempuan masak, ya selesai masak cuci piring, wis berhenti. Jadi istilahnya waktu luangnya itu jauh lebih banyak daripada waktu untuk bekerja, kecuali di jam-jam yang sibuk itu pun enggak selalu. Nah disitulah saya mengerti kenapa guru saya selalu menyatakan doa ya doa. Ternyata ada waktu yang luang untuk menjalin keintiman dengan Tuhan. Saya berdoa, baca firman, belajar. Dan menikmati keindahan. Kita pun juga sama saudara. Kesabaran Tuhan sebagai kesempatan. Kita ada banyak waktu luang yang Tuhan berikan. Itu kesempatan kita untuk belajar firman. Saudara belajar firman gak harus sekolah Alkitab. Kalau ada kesempatan dan panggilan silahkan. Saudara sekarang waduh bisa menemukan berbagai macam hal yang luar biasa untuk kita belajar firman Tuhan. Saudara punya HP pintar, waduh luar biasa. Kalau saudara baca Alkitab, ya My Word atau Alkitab saudara, di situ ada tafsiran-tafsiran. Saudara bisa membaca. Gunakan kesempatan itu. Bermedsos oke, enggak masalah, Facebook, Instagram,
searching Google, enggak apa-apa. Tapi kesempatan untuk kita belajar firman Tuhan, menambah pengetahuan firman sekarang itu luar biasa. Nah, ini akan menambah kekuatan, keselamatan yang telah kita peroleh. Yang terakhir, kesempatan apa yang harus kita lakukan di waktunya Tuhan ini, yaitu mencari Tuhan. Kita buka dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, Yesaya 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Perhatikan kata selama. Berarti akan ada masanya bahwa Tuhan tidak berkenan lagi ditemui. Ada masanya bahwa Tuhan tidak dekat. Artinya dia tidak lagi memperhatikan seruan kita. Kapan? Ketika pintu kemurahan Tuhan sudah tertutup. Kapan? Saat gereja sempurna sudah disingkirkan. Kapan? Saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan inilah masa di mana ia sangat berkenan ditemui. Inilah masa di mana ia sangat dekat dan kesempatan kita untuk berseru kepada Tuhan. Dalam kitab Amos mengatakan bahwa aku akan mengirimkan kelaparan dan kehausan di negeri ini. Yaitu kelaparan dan kehausan akan mendengar firman Tuhan. Mereka akan mencarinya ke utara, ke barat, ke timur, ke selatan. Namun mereka tidak menemukannya. Jadi bagaimana sekarang? Mari kita buat untuk selalu lapar akan firman Tuhan. Mari kita latih diri kita untuk selalu haus akan firman Tuhan. Jadi ketika kita lapar akan firman Tuhan terus kita dikenyangkan, maka itu akan mendorong kita untuk semakin hari semakin dikenyangkan. Ketika engkau kekenyangan firman Tuhan, engkau enggak akan kelempokan, saudara. Ingat gambaran bangsa Israel ketika mengambil mana? Engkau yang mengambil banyak, engkau tidak kelebihan. Engkau yang mengambil sedikit, engkau tidak kekurangan. Tepat sesuai ukuran. Waduh, karena keterbatasan usia, mataku mungkin lelah hanya bisa membaca beberapa ayat. Tetapi secara konstan, bagus. Mataku masih jernih, aku masih sehat, aku mau baca 10-15 ayat. Karena apa? Ada melatih diri, saudara. Untuk kita mencari Tuhan. Ayo kita gunakan kesempatan, carilah Tuhan. Jangan sampai terlambat. Seperti pelatihan kor kaum pria. Jangan lambat. Nanti akan menyesal. Ya. Karena banyak di antara kita yang berpikir masih ada banyak waktu. Masih ada banyak kesempatan. Kesempatan masih bisa datang 2 kali. Ya memang, saudara. Tapi kalau kesempatan ini masih ada, kenapa kita harus nunggu yang kedua? Ya, ngerti ya maksud saya? Sehingga kita enggak berleha-leha, saudara. Tapi semakin giat. Ada waktu, ada kesempatan untuk beribadah, pergi. Ada waktu kesempatan untuk berdoa, pergi. Ya. Kita bisa menghadiri acara-acara lain sebagai suatu kesempatan yang jarang kita bisa. Kita pun juga bisa dong menghadiri kegiatan-kegiatan doa dan persekutuan dengan Tuhan.
Kadang-kala, aduh saya sering mendengar, aku nggak ada waktu, mati kamu. Nah kamu masih hidup berarti ada waktu. Kenapa nggak ke gereja? Aduh nggak ada waktu, sibuk, berarti mati saudara, waktu ini wis entek. Ya, kita semua sibuk kok, kita semua sibuk. Kita semua sibuk, kita semua lelah. Jangan jadikanlah itu sebagai pembenaran diri. Kadang-kala kita membenarkan diri dengan alasan seperti itu sehingga kita menolak persekutuan dengan Tuhan. Itu pembenaran diri, saudara. Yang sebenarnya adalah salah. Ya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dia lebih dekat dari baju yang kita kenakan. Dia lebih dekat dari nafas yang kita hirup. Dia lebih dekat dari apapun yang dekat di sekitar kita. Karena dia tinggal dalam kita. Dia ada dalam hati kita, saudara. Roh kita menyatu dengan rohnya. Itu suatu keindahan yang luar biasa. Yang tidak dimiliki oleh kepercayaan yang lain, saudara. Roh kita bisa menyatu dengan rohnya. Roh kita yang ada dosa, namun bisa menyatu dengan rohnya yang kudus. Ya, mari kita gunakan kesempatan untuk kita mencari Tuhan. Biar selalu ada dorongan dalam hati kita. Inilah kesempatan emas di mana Tuhan sangat berkenan untuk ditemui. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri. Kita angkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan. Selama Tuhan masih berikan kita waktu, itu kesempatan. Detik ini kesempatan, detik berikutnya kesempatan. Jangan sia-siakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Ini yang menjadi doa kami bersama. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih untuk kesempatan yang selalu ada. Terima kasih untuk peluang yang selalu Tuhan berikan setiap saat, setiap waktu. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku, pakai kami semua umat-Mu di tempat ini, Yesus. Selagi kami masih kuat secara fisik, secara mental, secara moral, secara roh, biar Tuhan dipuji, dipermuliakan. Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi. Oh haleluya, haleluya. Oh, ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya nanti, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak akan pernah mampu mempergunakan kesempatan yang Tuhan beri. Namun kami bersyukur untuk firman dan Roh Kudus yang Tuhan selalu beri bagi kami. Untuk kami selalu melihat kesempatan yang indah untuk kami mengerjakan perbuatan baik. Menerima dan menganggap bahwa kesabaran Tuhan kesempatan emas untuk kami selalu beroleh selamat demi selamat sampai kepada selamat yang sempurna yang Tuhan janjikan bagi kami, dan merupakan kesempatan juga bagi umat-Mu di tempat ini untuk mencari Tuhan selama Engkau berkenan ditemui, berseru kepada Tuhan atas segala apa yang kami hadapi, karena Engkau sangat dekat dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk nafas hidup, terima kasih untuk waktu, terima kasih untuk segala yang Tuhan beri, yang Tuhan telah beri, yang Tuhan saat ini beri, dan yang Tuhan akan berikan bagi kami. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tolong kami menjadi pelaku firman-Nya Roh Kudus. Mampukan kami menjadi jemaat Tuhan yang setia, yang berbuat baik kepada semua orang, juga kepada kawan-kawan kami seiman terlebih khusus. Segala kemuliaan bagi-Mu, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Engkau telah memberkati setiap kami. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus sudah memberkati ya, dalam kehidupan kita bersama ya. Puji Tuhan lewat firman-Nya, waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan
kita gunakan sebaik-baiknya. Ya puji Tuhan, nanti latihan pujiannya komunitas yang ada. Dan besok tetap yaitu ada doa, Sabtu kaum muda, Minggu anak-anak, kelas Minggu pagi, siang ibadah raya, ya, yaitu terakhir ya, minggu terakhir kita pakai baju batik. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah petang hari ini. Oh Tuhan ya, pakailah hidupku. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila tak ada nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Kali lagi hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Kami bersama sudah diberkati lewat kebenaran firman Allah. Waktu dan kesempatan kami boleh gunakan untuk kami memuliakan Tuhan, untuk kami mencari Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati kami semua yang sudah hadir pada petang hari ini, sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu ya Bapak. Terima kasih, bentar pelatih pujian komunitas dan selesainya mana kami pulang, Allah menyertai, bungkus kami dengan darah Kristus. Persembahan yang jemaat kerjakan pun juga Tuhan memberkati. Awal, pertengahan sampai akhir Tuhan sudah pimpin. Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian pada petang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang dua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kami bersama ya Bapak. Petang hari ini kami memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat petang, Tuhan Yesus memberkati pada saudara dan saya. Amin.